Okay. We need help. You can use help for the camera. Oke. Ya, mungkin kalian udah beberapa kali lihat konten yang saya buat adalah berkaitan dengan banjir. Nah, intinya ini akan menjadi background dari story yang lainnya. Itu seperti itu. Oke. Jadi pada tanggal 27 Juli, saya dan keluarga saya di Thailand itu mengalami namanya banjir bandang. Nah, banjir bandang ini adalah banjir yang begitu cepat. Jadi kalau dalam peringatan di HP saya itu disebutnya adalah flash flood. Ya, di mana banjir ini hanya memerlukan waktu kurang dari 5 menit, dia tingginya sudah segini. Inilah momen yang terjadi saat itu. We need help. You can use help for the camera. Okay, so this is our home and our neighborhood. Nah, seperti ini kondisinya, padahal kita ini tempatnya cukup tinggi dan ini terjadi pertama kali dalam hidup istri saya selama tinggal di sini. Jadi memang sebelumnya tidak pernah terjadi banjir seperti ini. Oke. Dan seperti datangnya dengan sangat cepat, air pun sebenarnya turun dalam waktu yang cepat, yaitu kurang dari 1 jam setelah kita berusaha menyelamatkan apa yang bisa kita selamatkan. Ya, di dalam ember ini berupa makanan dan air yang menurut saya paling penting, karena ketika itu saya sangat khawatir jika air itu tidak surut langsung dan juga akan ada banjir susulan dalam waktu dekat. Jadi kita berusaha menyelamatkan apa-apa yang bisa kita selamatkan just in case. Nah, this one. Semua kendaraan kami terendam ya. Kalian bisa lihat ini adalah ketinggian air waktu itu. Dan bukan hanya itu, kita juga kedatangan motornya tetangga PCX ini. Itu dia di depan dari gerbang ini arusnya sangat besar, sehingga motor PCX ini dia kalau dalam bahasa Jawanya itu kintir kalau terbawa arus, dan kita menyelamatkan motor tersebut. Ini adalah momen ketika mertua saya berusaha menyelamatkan kucing-kucing ya. Kalian bisa lihat ya, di saat itu prioritas kami itu adalah menyelamatkan nyawa apapun itu, baik nyawa dari keluarga kami dan para binatang-binatang peliharaan kami. Oke, nah ini ini harus berhati-hati. Kenapa? Karena ini di samping sana dan sini ada ini, dan kita ini sedang ingin menghantarkan air untuk bapaknya ontran-ontran ya, karena bapaknya ontran-ontran rumahnya di belakang. Nah ini, oh my god, holy shit. Oke. Oh my god, kalian lihat sana. Oh my god, holy shit. Oh, temboknya ambruk guys. Oh my god, temboknya ambruk. Karena merasa tidak aman, saya memutuskan untuk mencari tempat tinggal yang sedikit lebih tinggi daripada rumah yang ada, dan saya menemukan tempat ini. Tempat ini semacam kios jatuhnya ya, semacam kios dengan harga sewa 2.500 baht atau sekitar 1,2 juta per bulan. Dan ini saya juga sangat memerlukan tempat ini. Kenapa? Karena saya perlu merestorasi motor CBR ini. Seperti yang kalian lihat bahwa CBR ini literally tenggelam segini ya, dan hampir tidak mungkin saya melakukan restorasi motor ini di rumah yang lama karena tempatnya kurang mendukung. Nah, setidaknya di tempat ini dengan lantai yang sudah ada keramiknya itu lebih mendukung ketika saya melakukan pedok dan beberapa hal lainnya. Nah, untuk serinya nanti saya akan buat restorasi motor banjir spesial untuk CBR ini. Dan kalian pasti juga tahu bahwa di waktu yang sekarang itu
kalian mendengar berita adanya perang antara Kamboja dengan Thailand. Dan berita itu adalah benar, tapi kalian tidak perlu khawatir karena tempat saya, Chiang Rai, itu merupakan daerah paling utara daripada Thailand dan itu jauh dari perbatasan Kamboja dan kita di sini sangat-sangat aman. Nah, semoga saya dan keluarga di sini semua aman. Kenapa? Karena ini tahun ini pokoknya cukup berat lah dengan segala bencana dari awal, yaitu gempa, banjir, kemudian wipa, kemudian banjir lagi, dan sekarang ada perang ya. Itu adalah bencana yang terakhir, tidak ada bencana-bencana lagi ya. Seterusnya intinya doakan. Mungkin kalian juga bertanya kenapa saya belum pulang. Jujur saya tidak bisa pulang. Kenapa? Karena hampir tidak memungkinkan saya meninggal keluarga saya di sini dalam kondisi seperti ini ya. Kalau kondisinya mungkin udah normal, udah musim hujannya udah selesai, mungkin saya bisa tinggalkan. Tetapi dengan kondisi yang seperti ini, jujur saya tidak tega untuk meninggalkan keluarga saya yang ada di sini. Mungkin juga dari kalian para follower Instagram, kemudian TikTok dan akun-akun Facebook dan sebagainya, kalian sudah melihat bahwa untuk bengkel dari Chung Bike Shop backgroundnya sudah berbeda. Saya juga melakukan pemindahan bengkel untuk yang ada di Jogja, masih di Jogja, masih di Sleman juga, tapi pindah ke tempat yang lebih proper ya. Untuk tempat barunya kalian bisa cari di Google Map, langsung aja ketik Chung Bike Shop di Google pun bisa langsung keluar lokasinya ada di mana. Dan kalau mungkin kalian ingin masih di area dekat-dekat dengan Sleman atau kalian mungkin lagi mampir di Jogja, kalian bisa mampir ke tempat kita yang tempat baru kita. Tempatnya ini lebih nyaman, lebih luas dan lebih bersih. Pokoknya kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, tempat yang terbaik, pelayanan terbaik. Jika kalian ingin melakukan servis, jangan lupa hubungi admin terlebih dahulu lewat WA supaya tidak terjadi namanya kecelik. Kecelik itu dalam artian kalian datang tapi sedang penuh, itu nanti akan kasihan kalian udah datang tapi nggak dikerjain, sebaiknya seperti itu. Untuk kontaknya semua ada di link bio di semua sosial media kami. Kalian bisa cek langsung aja di sini. Mohon doa terbaiknya untuk semua perubahan di tahun 2025 ini. Mungkin itu aja rangkuman dari apa-apa yang terjadi di belakangan ini. Semoga ini bisa menjadi pencerahan. Kalau mungkin menurut kalian ini kurang penting, saya mohon maaf. Kalau mungkin menurut kalian ini suatu yang informatif, semoga ini menjadi suatu yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share, like, komen, dan juga follow akun-akun kami yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay young, ride fast.